menjelang akhir tahun ini, akhir zaman, dan akhir tahun ini Allah Ta'ala turunkan beribu bala. Maka dari itu kita harus waspada dan antisipasi. Di antaranya apa? Di antaranya air hujan yang turun ke langit itu, dari air hujan yang turun ke bumi, dari langit turun ke bumi. Sebab air hujan itu yang hakikatnya rindu dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika hujan turun itu ingin berjumpa dengan wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bumi. Maka di atas langit ada lautan, namanya lautan buta atau bahrul makfuf, lautan buta. Kalau di bumi ada lautan namanya Anyer, pantai Anyer, pantai Carita, ya. Jadi di langit pun ada namanya bahrul makfuf. Bahrul makfuf itu lautan buta, ya. Dia itu akan tumpah atau akan turun ke bumi itu karena rindu dengan wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kampung hujannya sampai lebih, sampai luber? Berarti di situ ya pada hakikatnya udah tidak ada Sayyiduna Muhammad. Ya, orang di sekitar situ udah lupa dengan baginda Nabi Muhammad. Ya, kurang kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad. Udah banyak menyalahkan syariat dan ogah mau bersolawat, ya, tapi mengharap nikmat, ya. Makanya hujan itu turun sebanyak-banyaknya tuh. Makanya kasih tahu sama anak kita semua, tahun baru lebih baik bikin tasyakur. Bikin tasyakur, kita berzikir, ya. Alhamdulillah. Ini kenapa kita zikir dan sholawat terusin di kampung-kampung. Sebab ini sebagai penghangat dan benteng-benteng kampung. Ya, benteng kampung sebagai penghangat kampung. Ya, ada haibah, ada ghirah kalau kita berzikir. Makanya kita zikir ini zikir jali, zikir jahar. Kalau kita zikir jahar jangan ada yang khafi. Ketika lagi la ilaha illallah jangan begini. La ilaha illallah. La ilaha nunduk. Kas suaranya bis. Nah, jangan. Dan kita zikir jahar. Kenapa kita dipakai mic? Tujuan bukan ria. Kita ini untuk syiar bahwa yang menunjang antara langit dan bumi yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu alaiha nahya. Dengan kalimat la ilallah kita dihidupkan. Wa alaihi namut, dan dengan kalimat la ilallah kita dimatikan. Wa alaihi bihadul asu, dan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di alam mahsyar nanti, ya, di yaumil ba'ats, ya, hari pembangkitan. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, la ilaha illallah kalami wa ana huwa wa man qalaha dakhala al-hisni wa man dakhala al-hisni amina min iqabi. La ilaha illallah adalah perkataanku, kata Allah. Ya, wa ana huwa, aku adalah ia, aku adalah la ilaha illallah. Wa man qalaha, siapa orang, man qalaha, siapa orang yang membaca la ilaha illallah, dakhala al-hisni, orang itu berada di dalam lingkaran pantauan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala al-hisni, siapa orang yang berada di pantauan, dalam pantauan Allah, ya, amina min iqabi, akan aku amankan dari murkaku. Tuh, kita dipantau sama lurah nih, girak banget, dijamin sama lurah kita. Pokoknya wilayah Rengas mah lu jaminan gua, kalau ada ngapa-ngapa ya gua yang tanggung jawab. Girak banget kita. RT, ya, wilayah RT, kalau Ustaz Agung ada apa-apa berhadapan sama gua, girang banget kita. Itu tingkat RT. Apalagi ini yang jamin Allah Ta'ala,
Tuh ya, yang jamin Allah Ta'ala. Makanya ada kisah kan, ya. Ada apa tuh kemarin di Semeru, ya, di Semeru, ya, itu tempat yang ada gambar ulamanya aja, yang ada gambar ulama, gambar ulama tuh. Orang kena lahar, orang kena masjid, orang kena. Ada sekeluarga habaib yang diusir dari tempatnya, dia masih selamat. Jadi kalau kita dalam berzikir selawat ini, maaf, banyak ujiannya, banyak godaannya, ya, banyak rintangannya. Terutama rintangan dan ujian yang paling besar di dalam hati kita, ya, penyakit males. Lalu penyakit lain gampang diobatin, geblek bisa obatnya, bego ada obatnya, belajar. Dengan yakin dia segeblek-gebleknya orang kalau dia mau belajar, ya, rajulun la yadri wa huwa li annahu yadri. Ya, mereka seorang laki itu tidak tahu wa huwa li annahu yadri, dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Gitu. Jadi dia geblek. Dia mau belajar. Dia tahu, dia bego, dia mau belajar. Maka pasti bisa. Tapi kalau udah penyakit males, tuh ya, males mau disepak juga enggak. Oh, beli gua rokok, gua pain, gocap, lagi males banget ini hawanya, jadi gitu. Tapi begitu ada rokok mau ngisepnya, ya, tuh. Apa kita kalau melukuk tuh ada kebo di udah enggak nakal, coba. Jangan kita betot, kalau ada kaluan kita betot, kita tampar pantat yang sebelah, bosan nyendal. Bisa jentil, ogah nongeng pantatnya. Nah makanya satu penyakit itu malas yang gak ada obatnya, ya. Makanya kita ini dalam hadir di majlis ini niatnya taqarruba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini adalah amaliyah tambahan namanya, di luar daripada sholawat kita, ya. Makanya dalam hadis baginda Nabi kita ada bersolawat, man nasiya bisolati alayya faqad a'ta tariqainal jannah. Siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku, kata Nabi, udah pasti dia lupa mencari jalan menuju ke surga. Tuh, alhamdulillah, ya. Nah, kita sholawat ini memang perintahnya sholawat itu ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya. Jadi bersolawatlah kamu. Yang dipanggil siapa? Aslamu apa amanu? Yang dipanggil orang Islam yang beriman. Banyak Islam berimannya orang. Giliran ngaji tidur, giliran makan dia bangun, giliran ngaji dia pergi, giliran makan nasi uduk dia balik. Tuh, imannya orang. Tuh, ya. Jadi Islam, syahadat syahadat. Beda aja ngapain deh, ogah, kerja bakti, ogah, pegel. Begitu jalan ngopi dia datang balik dulu. Kopi keluar, yang kerja belum ngopi, dia udah ngopi duluan, getuk enak getuk nih, ya. Tuh, ya. Ini juga salah satu amanu, ya. Kalau beriman, sallu alaihi, berselawat engkau kepadaku. Nah, makanya ulama itu mensiasati. Kalau kita di rumah selawat derek bisa lah. Nah, di rumah selawat dari rumah Jumat gitu, habis isya lah mana-mana bisa lah. Bisa pules. Ya, bisa pules. Ya, bisa ngiler. Bisa lentukan. Ya, tuh. Ya makanya ulama mensiasati bikin majelis, namanya majelis zikir, majelis sholawat. Jangan dipikir-pikir kagak kuat, kerjain baik. Tuh, apalagi maaf nih, siapa orang yang memberikan makanan tuh, ada makanan tuh, ya, bukan kue beneran tuh, ya. Nah, kue ini dimakan sama yang zikir nih, dengan makan kue ini yang zikir jadi semangat. Ya, makanya kalau suruh memberikan kebaikan, kegembiraan di dalam tubuh yang berzikir, maka pahalanya sama yang ngasih kue sama yang kita duduk di sini. Itu, ya. Makanya artinya apa? Kalau zikir sholat jangan pelit-pelit.
warin beli makanan, minggu besok bikin nasi uduk, bulanan besok bikin nasi anu, begitu dulunya. Ada orang inisiatif yang ngambil tabaruk, namanya ngalap barokah. Ya memang kalau zikir selawat mah kudunya makan. Itu ya paling buntet gorengan sama kue tuh paling buntet namanya. Tapi bertahun-tahun kue-kue juga kan begitu. Ya artinya apa? Niatin sedekah, niatin kita untuk memberi makan orang yang berzikir kepada Allah. Sebab apa? Sebutir nasi yang dimakan sama yang orang berzikir itu dihitung oleh malaikat. Ya sebab apa? Setelah kita berzikir ditutup dengan doa, malaikat itu ya naik ke hadirat Allah Ta'ala. Ya, jadi malaikat itu memberi laporan apa yang kita baca. Dalam dialognya ditanya sama Allah, dari mana engkau malaikatku? Aku habis kumpul bersama orang yang berzikir. Di mana? Di suatu tempat di Rengas. Apa yang dia minta? Apakah dia takut dengan nerakaku? Tidak. Apakah dia ingin dengan surgaku? Tidak. Ya. Bagaimana kalau dia tahu siksa nerakaku? Pasti akan lebih takut. Nah gitu, jadi ada dialog-dialog panjang antara malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai majlis zikir. Ya, jadi jangan disepelekan. Kalau kita ini maaf di majlis zikir kita sepelein, apa yang kita katain? Majlis zikir baju selawat, ya gue juga bisa itu mah. Malam-malam mau tidur, dia akan ngerasain. Coba kalau dia datang ke sini, pulas paling dulu. Hah? Ya, yang pada zikir bikin itu dan pojok kan. Apa kedengaran lain. Ya, udah pulas. Tuh, bab ini taman surga. Taman surga ada. Ya, ada pada AC-nya lagi. Ya, kalau ada AC-nya pulas, ada AC. Hah? Tuh, ya. Siapa orang yang memusuhin apa orang demen ya ngatain majlis zikir selawat. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Naudzubillah. Siapa orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, kata Allah Ta'ala, maka dia menyatakan perang dengan aku. Tuh, ya. Maka bala tentaraku yang akan memeranginya. Tuh, bala tentara Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dari nyamuk, toa, apa juga ada. Ya, tidur lagi enak-enak, masuk lenak kuping kita mati. Nah, tidur lagi enak-enak, disiup, digigit, nyamuk malah hidup. Nah, mati. Tuh. Ya, artinya apa? Artinya ini adalah majlis kalimatut thayyibah. Ya, kalimatut thayyibah, kalimat yang baik yang bisa dibaca oleh orang yang baik dan orang yang memperbaiki diri. Kita ini lagi belajar istiqomah, belajar zikir, belajar naruh pantat di majelis, bukan ahli, bukan. Ya, saya pun belajar mimpin. Ya, karena kalau semua mimpin bagaimana? Apalagi semua jamaah, gitu. Ya, tuh. Jadi apa? Majelis Ismul A'lam. Ya, nama yang mulia, yang baik, yang mulia, yang bisa dibaca oleh orang-orang yang baik atau orang-orang yang mulia dan orang-orang yang mau berbuat baik dan memperbaiki dirinya serta mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tuh. Jadi kita zikir selawat ini perintahnya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Makanya ulama bikin majlis zikir. Ya, kita kudu punya simpenan 70.000 zikir. Ya, kita kudu punya simpenan celengan 70.000 zikir. Dewek kudunya kita. Jadi itu sebagai apa? Sebagai penebus kita di akhirat dari api neraka. Nah kalau dewek gak bisa, makanya kita rame-rame. Itu biasain mudawamah terus. Ya, itu jalani. Ya, kita sholawat tanzilur rahmah, zikru auliya tanzilur rahmah, menyebut nama para wali. Ya, atau zikir para wali, kita menyebut nama wali. Tadi kita tawasul tuh, syauliya ilal masyriq wal maghrib, kesebut semua. Tanzilur rahmah, akan turun rahmatnya Allah.
Ya, kita yakin nggak? Kita merasa nggak bahwa kita ini mendapat keberkahan dan kemudahan serta kita mendapat keuntungan dari apa-apa yang kita kerjakan ini? Ya, coba. Artinya kalau kita feedback pakai pikiran sehat kita, ya, berapa tahun kita udah jalan ini? Ya, kurang lebih 4 tahun, 5 tahun, tuh 5 tahun, ya, 5 tahun Allah Ta'ala terakhir tuh, Allah Ta'ala ikat hati-hati kita, Allah Ta'ala kumpulkan di dalam majlis ini, kita berzikir, berselawat, ya, mengagungkan Allah Ta'ala, ya, mengagungkan baginda Nabi Muhammad, ya, kita berselawat, kita berzikir, kita baca Yasin. Siapa orang yang baca Yasin 41 kali malam Jumat, ya, maka Allah Ta'ala akan gobul hajat-hajatnya. Kita berapa orang nih? Ya, tuh 30-an sekali, berarti 35 kita. Tuh, emang baca dari bisa monyong 11, ya, bisa juga. Bisa ngomel-ngomel kalau jadi mah. Ya, tuh makanya berjamaahnya ini penting. Ya, artinya maaf dari musola bagaimana sekarang, wow, masya Allah. Ya, orang gampang gerakin tangannya, Allah Ta'ala gampang. Ya, nggak ada apa niatan buat bikin begini, ada nggak? Nggak ada. Tapi gerakan Allah Ta'ala, la muharik illallah. Nggak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Ya, jadi asbabnya kita di sini ramein nih, gitu. Jangan kalau hujan dikit, habis dikit, ya, gurunya datang nih makanya. Iya, narik selimut. Dia yang makan datang, gurunya dia datang. Tuh, ya. Dia mesti geruduk, ya, soalnya geruduk mulu kayak datang nih mas, serasi mah, ya. Nah, geruduk mulu di sono. Kita datang gimana ngorok, ya. Tuh, ya. Gitu, jalanin terus, fastaqim anta, istiqomahlah kamu. Ya, maaf, saya alhamdulillah harus bernikmat. Saya kembali, saya cuatin, harus bernikmat. Bikin majelis 3 lantai, sampai sekarang masih bangun. Ya, kerja orang, usaha apa lagi, usaha apaan kita? Tuh, alhamdulillah 3 lantai, lantai 3 udah rapi. Ya, pasang kanopi udah semuanya. Ya. Tadi juga ada yang bawain duit, dia ngundang maulid kasih duit, ustaz lagi kiai, kiai datang tadi, habis asar, Ustaz, anak mau ngundang maulid malam minggu, alhamdulillah anak mau pulang, anak bantuin buat majelis, ya begitu kita kabar tebal juga udah, alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah. Iya, alhamdulillah 3 kali alhamdulillah. Ya, tuh. Itu min haitsu la yahtasib. Kita lagi orang yang enggak nyangka, ilok kiai. Ya, datang ngundang dia ke rumah, ngasih undangan, pulang mau duit kan punya kita yang ngasih. Ya. Itu di rumah saya dari habis Johor, Habib Ahmad, cucu Habib Usman. Tadi saya berangkat dia masih ada. Dari habis Johor di rumah, udah tidur di lantai 2. Ya, lantai 2 kamar baru beres, Habib Faruk Barakbah, Habib Faruk bin Umar Barakbah, Pontianak, nginep di rumah saya seminggu, sakit lagi. Baru nginep sakit, lah kita kena ngobatin. Ya tapi kalau begitu, ya lantai 2 kita rapiin. Kita nggak niat bikin railing, cuma niat ngeramik. Tahu-tahu ada yang ngasih duit 10 juta mah. Iya, railing jadi. Tuh. Jadi tangga min haitsu la yahtasib, yang penting raqah batinnya, ta'alluq kita kuatin. Rekatkan hati kita kepada Rasul. Yakini apa yang kita kerjakan itu benar. Biar ngomong apa kayak. Ya. Ngaji mah, baca kitab, ngaji zikir. Ya baca kitab kerjain, zikir selawat kerjain. Baca kitab mah ilmu, zikir selawat amal. Jadi banyak orang kitab doang dibaca, ngamalin orang. Ya,
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian hartamu infak orang dari semua infak sedekah. Lah dia mah ogah kalau duitnya sedekah. Tuh banyak kan begitu. Ya. Zakat. Sedekah. Ada yang maulid kasih bantu. Giliran dia dimintain duit. Ya, minta bayar proposal. Ogah. Tuh, ya kan gua menyuruh doang. Begitu. Ya. Banyak kan orang khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Baca Quran utama, tapi mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an adalah wajib. Ya, ziarah kubur utama, mempersiapkan diri untuk memasuki kubur wajib. Kumpul sama ulama, sama alim ulama utama. Tapi menjalankan apa yang dikerjakan ulama tersebut adalah wajib. Itu ya. Jadi kita di samping kita ngaji, namanya ngaji ilmu tuh. Ya, al-kalamu walabdul mufidun umpama. Mula kalam adalah ya walabdun adalah lafaz al-mufidun yang memberi faedah. Jadi kalau kita jelasin lagi, kalau ngomong kagak ada faedahnya, jangan ngomong. Uskut la tatakalam, diam, jangan banyak ngomong. Gitu. Jadi al-mufid yang memberi faedah, badut mulu badut, ngomongnya nggak ada maknanya. Gitu. Kita ngaji wajib. Ngaji 3 ilmu hal yang wajib kita pelajari. Kalau nggak ada yang belajar ataupun mengajar di dalam satu kampung itu 3 ilmu hal, maka berdosa seluruh kampung itu. Apa? Fiqih, ya, tauhid, tasawuf. Tuh, fiqih untuk hukum zahiriyah, ya, tauhid, ya, untuk keyakinan kita kepada Allah, kemantapan hati kita. Tasawuf untuk membersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat yang bisa menghilangkan amaliyah-amaliyah kita yang selama kita kerjakan. Itu ya, tauhid kudu kuat. Zaman sekarang orang yang bukan makomnya banyak ngomong. Ya, nih ingat mau akhir tahun banyak bala, banyak musibah. Makanya kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisab dirimu, hitung-hitung dirimu sebelum Allah Ta'ala yang menghitungnya. Makanya dengan kita banyak zikir, banyak sholawat, ya, zikul aulia dan zikul rahmah. Makanya mulai sekarang nih kita perlu beda yang ngaji sama yang nggak ngaji. Rumah jangan ditaruhin foto-foto lain, beli foto-foto habaib, wali-wali, Habib Salim, Habib Umar, ya, Habib Usman, taruh Syekh Abdul Ghani Al-Jilani, ya, taruh Habib Soleh Tanggul, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, Fahkul Wujud, Sohibul Maulan Rina. Ada suatu riwayat, ya, ketika rumah itu kebakaran, ya, kampung itu kebakaran, ada satu rumah yang tidak tersentuh api, ya, padahal dikelilingi, dan di situ ada foto siapa? Ada foto Syekh Abu Bakar bin Salim Fahkul Wujud, ada Al-Habib Ali, ya, ada Habib Usman, ya, dan ada foto Syekh Aulia Syekh Abdul Ghani Al-Jilani, ya. Tuh, baru fotonya doang. Sebab wali-wali Allah mah orang mati. Gitu. Jadi tadi kita tawasul semua minal masyriq wal maghrib, hadir. Emang enggak hadir? Ya, hadir itu. Artinya apa? Jaga kampung kita dengan biidznillah tadi. Kita yakin bahwa arwahul mukmin la yamut bal ahya. Ya, arwah orang mukmin enggak mati. Ya, bal ahya, akan tapi hidup di sisi Allah Ta'ala dan dikasih rezeki. Contoh, Sultan Hasanuddin mati berapa tahun? Berapa tahun? Tapi sampai sekarang banyak yang datengin. Emang mau ngeliat apaan? Jasa dulu ada. Kalau datang, malah bisa ngasih makan yang hidup. Udah gede buat kalau bikin kaleng. Ya, udah wall kotak, mal. Ya, tuh coba kita pikirin. Kalau kita ijabah itu ibrah, gitu. Coba
saya Hidayatullah dan Gunung Jati udah nggak ada. Tapi orang dari mana-mana pada datang. Karena apa? Bukan jasad yang dilihat, tapi ilmu dan karomah keberkahannya tuh. Gitu. Kita kadang-kadang kita masih hidup beli bangku dari pertama sampai 2 tahun masih plastiknya masih ada bahaya. Orang tamunya kayak datang. Hah? Iya. Beli mebel masih ada plastiknya. Udah 2 tahun tuh bangku gua awet banget ya. Iya. Plastiknya masih ada, belum jadi. Orang tamunya oga datang. Emang kata rumah kibat pagar. Iya. Hah? Gua pagar tinggi. Bawa orang kucing susah masuk. Tuh, ya. Makanya nanti rumah di dalam jangan dipagar, lepasin baik, biarin. Kayak rumah saya tuh nggak dipagar. Kalau dipagar sempit masalahnya. Ya, gitu. Kecuali pinggir jalan, ya boleh. Namanya darurat. Ya, jadi artinya jamaah ini hanya sebagai penyemangat bahwa apa-apa yang kita kerjakan itu semua ada dasarnya. Ya, kita berkumpul ini adalah salah satu menjalankan kebiasaan orang tua kita menghidupkan kampung, ya. Sebab kampung itu, ya, kalau masih Allah Ta'ala perhatikan, masih ada yang apa? Masih ada yang belajar Quran, masih ada yang berzikir, masih ada yang berselawat, dan masih ada yang mempelajari ilmu, ya. Makanya jangan dipisahkan tuh. Jadi bukan berarti ngaji mana tuh asyiknya menunjukkan ya itu selawat tuh ngaji mal kitab, ya benar, tapi yang benar mah ngaji kita kerjain, jika selawat kerjain, itu semuanya bagus, ya. Man amila sholihan bi ghairi ilmin fa amalu maghfiratun tuqbal. Berbuat amal kebaikan soleh tanpa adanya ilmu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Ya, begitu juga, ya, ilmu. Al ilmu bila amalin kasanya bila samarin. Ilmu gak ada amalnya, kayak pohon ada buahnya, gitu. Jadi antara ilmu dan amal bergandengan, gitu. Jadi ilmu kitab ilmu, ya, jika sholawat itu apa? Amal, gitu. Yang kita jalanin amal, ini amal untuk menambah amalia kita. Mudah-mudahan dengan tadi itu kita berzikir, ya, Allah Ta'ala jauhkan bala. Ya, Allah Ta'ala turunkan rahmat, tanzilul malaikah, wasyatul rahmah, ya, nazalat alaihimus sakinah. Tuh, diturun dikasih rahmat, diberikan ketenangan. Daripada zikir pada tenang, saking tenang ke suaranya. Tentukan tenang enggak apa-apa. Tapi ibarat rambutan, pentilnya kalau masih nempel di rambutan masih cakep. Pentil, anggap kita pentil rambutan, tapi masih nempel. Ya, atau pisang yang kitut yang di bawah. Kalau dijual standar ikut. Kalau disisirin baru ampun dahsyat. Ya, lehai itu, ya, agak pesan kitut. Kalau disisirin baru usia kepake juga, ya. Tapi bejek dulu kayak terigu. Ditungguin mateng, tunggu apa, dibejek pakai terigu, digoreng baru bisa dimakan. Ya, ini saja sebagai semangat, jadi ke depan lebih semangat lagi, artinya ya apa-apa yang kita kerjakan itu semua ada dasarnya, ada keberkahannya. Kita di samping syariat juga, ya, banyak zikir. Kalau banyak zikir berjali itu jangan kalau zikir berdua gitu, berdua jangan malu-malu. Ya Allah bisa ya. Jadi ada yang kurang kalau zikir itu pakai buhur, sampai sekarang lebih buhurnya. Nah kalau kagak ada sih bawain tempatnya, ya bawain di dewek, ya beli buhur selalu waktu. Naik, opti wangi-wangian. Jadi Rasul demen, malaikat demen dengan wangi-wangian, ya. Bukan syirik, jangan ada syirik jauhan kalau pakai buhur, ya. Itu saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Rabb ya Maulana Mahmud. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin asy-syakirin an-na'imin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi wa zina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa la atim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina
وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تحل الدخان وتنبغي بالقوى والخطى بالأحوال وتطال بالبقائد وحسن الخاتمة يسسق الكمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كلمات بالله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السرية صل على سيدنا محمد خير وروسجية واغفر لنا يا دبول في هذه العشية. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي كالاتي بالجاه والآل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الحبيب محمد رزق بن حسين بن شيخ وأهله أدركهم يا رسول الله أدركهم يا رسول الله أدركهم يا رسول الله. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأهلكهم يا الله. اللهم ثبتنا بالإيمان ثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبت إيماننا من دار الدنيا من دار الآخرة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدك بما يرحم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا بشهادتك ومحبتك وعبدنا لهم به وجماعته وشرط الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام منا على دين الاسلام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ارحمنا يا رب الراحمين يا رب الراحمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسعت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل يسر علينا كل عسير وتيسير عسير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربي اللهم يا ربي يا الله اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا احدا الا وسعت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا وبفرحنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وعبدنا في طريقته ومعافاته من الفتن. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام واخر الحمد لله رب العالمين. يا الله